Salam, selamat pagi anak-anak. Salam jumpa lagi walaupun hanya lewat media. Harapan ibu semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pengetahuan lingkungan dan sosial budaya di Nusa Tenggara Timur yang disingkat dengan PLSWD. Untuk memahami materi ini, mari ikuti penjelasan selanjutnya. Hari ini kita belajar bab 1 yaitu tentang hasil-hasil yang menonjol di Pulau Flores dan Alor. Dalam bab 1 ini ada dua pokok yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama letak dan luas. Yang kedua adalah keadaan tanah dan iklim. Letak dan luas. Pulau Flores dan Alor terletak di bagian utara Kepulauan Nusa Tenggara Timur. Dari barat ke timur terletak Pulau Rinca, Pulau Komodo, Pulau Flores, Pulau Adonara, Pulau Solor, Pulau Lombien, Pulau Pantar, dan Alor. Pulau-pulau ini merupakan Mediteran Sunda yang tergolong daerah gunung berapi. Oleh karena itu, tanah Flores dan Alor tergolong tanah vulkanis yang subur dibandingkan dengan Timor dan Sumba. Dari segi administrasi, pemerintahan Pulau Flores dan Alor terbagi atas 10 kabupaten daerah tingkat 2. Ke-10 kabupaten tersebut adalah 1. Kabupaten Manggarai Barat dengan ibu kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai, ibu kota Ruteng, Kabupaten Manggarai Timur, ibu kota Borong, Kabupaten Nagakeo, ibu kota Mbai, Kabupaten Ngada, ibu kota Bajawa, Kabupaten Ende, ibu kota Ende, Kabupaten Sika, ibu kota Maumere, Kabupaten Lembata, ibu kota Leoleba, Kabupaten Flores Timur, ibu kota Larantuka, dan yang ke-10 adalah Kabupaten Alor dengan ibu kotanya Kalabahi. Itu adalah 10 kabupaten dengan ibu kotanya. Mari kita lihat luas dari tiap-tiap pulau. Yang pertama adalah Pulau Rinca. Pulau Rinca dengan luas 212,5 km. Pulau Komodo dengan luas 332,4 km. Pulau Flores luasnya 14,231 km. Pulau Adonara luasnya 578,8 km. Pulau Solor luasnya 226,2 km. Pulau Lombien luasnya 1,226 km. Pulau Pantar luasnya 711,8 km. Pulau Alor luasnya 2,73 km. B. Keadaan tanah dan iklim. 1. Keadaan tanah. Topografi atau keadaan permukaan tanah di Kabupaten Flores dan Alor tergolong kasar karena terdiri dari bukit dan gunung dengan kemiringan 50 derajat. Ada 5 jalur pegunungan di daratan Flores, yaitu yang pertama, jalur pegunungan Bilir. Yang kedua, jalur pegunungan Ponco Mandasau. Yang ketiga, jalur pegunungan Lepembusu. Yang keempat, jalur pegunungan Kimang Buteng. Yang kelima, jalur pegunungan Egon. Ada pula beberapa gunung berapi yang masih aktif di Pulau Flores, yaitu Gunung Ineria, Gunung Ego, Gunung Ebulolbo, Gunung Ija, Gunung Ilelewotobi. Dari gunung-gunung berapi tersebut banyak mengalir bahan vulkanis yang sangat menyuburkan tanah di daratan rendah. Di seluruh Pulau Flores terdapat daratan rendah yang cocok untuk pertanian lahan basah. Daratan rendah yang dimaksud itu adalah daratan rendah Lembor, Satermese, Walaku, Waireka, Waibabo,
Semua ini terdapat di Kabupaten Manggarai. Yang berikut adalah daratan rendah Mbai, Saa, Soa, Kaburae, dan Mauponggo di Kabupaten Ngada. Daratan rendah Mautenda di Kabupaten Ende, daratan rendah Kong di Kabupaten Flores Timur, dan di Kabupaten Alor juga terdapat daratan rendah Lantako, Kokar, dan Ben Lelang. Yang kedua, keadaan iklim. Keadaan iklim di suatu daerah ditentukan oleh tiupan angin dan curah hujan. Di NTT itu termasuk Flores dan Alor terdapat 2 musim, yaitu angin musim barat dan angin musim timur. Angin musim barat itu bertiup antara bulan November sampai Maret, dan angin musim timur bertiup antara bulan April sampai Oktober. Musim penghujan di NTT itu terjadi bersamaan dengan musim barat yang tergolong sangat singkat sehingga musim kering lebih lama. Oleh karena itu, iklim di Flores dan Alor termasuk daerah beriklim tropis. Hujan tertinggi itu terdapat di Kabupaten Manggarai yaitu antara 1.000 sampai 3.000 mm per tahun. Sedangkan di daerah lain hujan berkisar antara 800 sampai 1.500 per tahun. Nah, anak-anak, keadaan iklim itu sangat mempengaruhi kehidupan manusia dan hewan di daerah tersebut. Sekian materi kita hari ini, semoga anak-anak dapat memahaminya. Jangan pernah berhenti belajar. Sekian dan terima kasih.